Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Salah satunya yaitu IMF. Apa itu IMF? International Monetary Fund, salah satu organisasi internasional yang menangani masalah keuangan. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan Dana Moneter Internasional. IMF seringkali memberikan pinjaman dana kepada negara-negara anggota yang membutuhkan bantuan. Peran organisasi IMF yaitu organisasi yang berada di tengah sistem moneter internasional seluruh dunia. Sistem tersebut diantaranya pembayaran dan juga nilai tukar mata uang, serta menjadi sumber dana untuk permasalahan neraca negara. Sejarah IMF. IMF didirikan pada tahun 1944 berawal dari konversi PBB yang dilaksanakan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Kala itu terdapat setidaknya 45 perwakilan negara yang setuju akan adanya kerangka kerjasama ekonomi. Tujuan dari kerjasama ekonomi tersebut adalah menghindari terjadinya depresi besar seperti di tahun 1930 untuk kedua kalinya. Tepat pada tahun itu, beberapa negara mengalami perekonomian yang cukup lemah. Pada akhirnya, bulan Desember 1945, terbentuklah organisasi internasional secara resmi, hingga saat ini menjadi IMF. Tujuan berdirinya IMF. Tujuan berdirinya IMF yang utama didirikannya IMF itu untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional, yaitu sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara dan warganya untuk bertransaksi satu sama lain. Selain menjadi sumber dana bagi negara-negara dan anggotanya, IMF pun memiliki beberapa tujuan lain, yaitu 1. Memantau perkembangan dan kebijakan ekonomi. Kedua, memberi dana pinjaman bagi negara anggota IMF. Ketiga, mengadakan pertemuan tahunan anggota IMF. Tugas IMF. Tugas utama IMF yaitu memprakarsai atau mendorong terbentuknya kerjasama moneter secara internasional antar negara-negara yang menjadi anggotanya. Namun selain itu ada pula beberapa tugas dari IMF. Pertama, memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perluasan transaksi internasional yang seimbang. Kedua, mendorong stabilitas dari nilai tukar mata uang internasional. Ketiga, membantu terbentuknya sistem pembayaran secara multilateral. Keempat, memenuhi sumber bantuan yang telah dilengkapi dengan sistem berkualitas kepada negara anggota yang sedang mengalami masalah perekonomian atau neraca pembayaran. Kelima, dalam jangka panjang, menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan IMF? Yang dilakukan IMF adalah memajukan kerjasama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, mengecilkan kebijakan yang akan merugikan kemakmuran. Dari ketiga yang dilakukan tersebut, negara-negara anggota IMF bekerja sama satu sama lain dan dengan badan internasional lainnya. Pinjaman IMF. IMF membantu negara-negara yang dilanda krisis dengan memberi mereka dukungan keuangan untuk menciptakan ruang bernafas saat mereka menerapkan kebijakan penyesuaian untuk memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini juga menyediakan pembiayaan pencegahan untuk membantu mencegah dan memastikan terhadap krisis. Perangkat pinjaman IMF terus disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan negara yang terus berubah. Bagaimana pinjaman IMF membantu? Pinjaman IMF bertujuan untuk memberikan ruang bernapas bagi negara-negara untuk menerapkan kebijakan penyesuaian secara tertib yang akan memulihkan kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan ini akan bervariasi tergantung pada keadaan negara. Misalnya, sebuah negara yang menghadapi penurunan harga ekspor utama secara tiba-tiba mungkin memerlukan bantuan keuangan stabil menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat ekonomi dan memperluas basis ekspornya. Sebuah negara yang menderita arus keluar modal yang parah mungkin perlu mengatasi masalah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Mungkin tingkat suku bunga terlalu rendah, defisit anggaran dan stok utang tumbuh terlalu cepat, atau sistem perbankan tidak efisien atau tidak diatur dengan baik. Pengembangan kapasitas IMF.
IMF memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk membantu negara-negara membangun lembaga ekonomi yang efektif, yang dapat menerapkan kebijakan yang tepat. Upaya pembangunan kapasitas ini membantu negara-negara mencapai tujuan pertumbuhan dan pembangunan mereka, serta berkontribusi kuat terhadap kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Pengembangan kapasitas adalah salah satu dari 3 fungsi inti IMF dan menyumbangkan sekitar sepertiga dari pengeluarannya. Upaya pengembangan kapasitas IMF. Upaya pengembangan kapasitas IMF berfokus pada salah satunya keuangan publik. Keuangan publik membantu pemerintah memobilisasi pendapatan dengan lebih baik dan mengelola pengeluaran secara efektif melalui kebijakan pajak dan bea cukai, perumusan anggaran, pengelolaan keuangan publik, dan pengelolaan utang. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan infrastruktur seperti sekolah, jalan raya, rumah sakit, membangun jaringan pengamanan sosial, dan menarik investasi yang lebih besar. Kedua, kebijakan moneter dan keuangan. Kebijakan moneter dan keuangan bekerja sama dengan bank sentral untuk memodernisasi kerangka dan kebijakan moneter, nilai tukar mereka, dan berkolaborasi dengan regulator dan pengawasan sektor keuangan untuk memperkuat sistem keuangan dan pengawasan perbankan. Ini membantu meningkatkan stabilitas makroekonomi dan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan perdagangan internasional. Ketiga, kerangka dan perangkat makroekonomi. Kerangka dan perangkat makroekonomi membangun kapasitas pemerintah dalam analisis makroekonomi, perangkat diagnostik dan pemodelan, serta perumusan dan implementasi kebijakan dengan fokus pada konteks kelembagaan khusus negara. Keempat, kerangka hukum. Kerangka hukum menyelaraskan kerangka hukum dan tata kelola dengan standar internasional untuk mendukung reformasi fiskal dan keuangan, memerangi korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Yang terakhir, statistik. Statistik membantu negara-negara menyusun, mengelola, dan menyebarluaskan data ekonomi makro dan keuangan. Memperbaiki proses ini memberi pemahaman yang lebih akurat tentang ekonomi mereka sendiri dan membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi, meningkatkan iklim investasi, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Sekian dari penjelasan mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Mohon maaf bila ada kesalahan pada materi maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.